Halo teman-teman, perkenalkan kami dari salah satu kelompok mata kuliah Design Thinking akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan e-commerce. Dari studi kasus yang tertera, beberapa tindakan yang dilakukan perusahaan startup ini belum menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan startup tersebut. Perusahaan startup ini kemudian menunjuk tim konsultan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Lalu apa yang kami lakukan sebagai konsultan untuk memecahkan masalah tersebut? Kami sebagai tim konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan startup tersebut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode design thinking. Yang pertama itu empathize, lalu yang kedua itu ada define, lalu yang ketiga itu ada ideate, lalu yang keempat ada prototyping, lalu yang terakhir yaitu testing. Yang pertama yaitu empathize. Tahap ini pengembang harus benar-benar mengetahui pengalaman, emosi, dan situasi dari calon pengguna dengan cara user research atau observasi pengguna. Data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner menggunakan Google Form yang dibagikan secara online. Sehingga hasil tersebut banyaknya pengguna belanja lebih memuaskan belanja secara offline. Karena meskipun belanja secara online sangat begitu mudah, tetapi saat berbelanja online adanya kesulitan-kesulitan seperti sulitnya menemukan alamat, produk yang tidak sesuai, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu define. Segala informasi yang didapatkan dari tahap empathize dikumpulkan, dianalisis, kemudian disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Dari informasi dan data yang sudah terkumpul, mengapa banyak orang yang memilih untuk melakukan belanja offline? Yaitu karena aman, nyaman, efektif dibandingkan saat berbelanja online. Dengan permasalahan tersebut, mereka membutuhkan sebuah aplikasi belanja online yang nantinya bersifat mudah, aman, dan produk yang dijual sesuai dengan apa yang difoto. Lalu yang ketiga yaitu ideate. Setelah menemukan ruang lingkup masalah utama, kemudian penulis melakukan eksplorasi ide berdasarkan hasil identifikasi ruang lingkup masalah dalam fase define. Tujuan dari eksplorasi ide adalah diharapkan penulis dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Berikut ini adalah hasil ideasi yang telah dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama, membuat iklan yang menarik. Hal ini dikarenakan untuk menarik para customer untuk bisa terpikat dengan bisnis e-commerce ini. Yang kedua, memberikan diskon atau cashback. Diskon dan cashback menjadi daya tarik tersendiri. Banyak orang untuk memanfaatkan sistem belanja daring, karena mereka dapat lebih hemat saat pengeluaran. Yang ketiga, diadakannya sistem pengembalian barang jika tidak sesuai. Jika saat menerima produk tidak sesuai dengan pesanan, maka disinilah kamu bisa menggunakan fitur pengembalian barang untuk menukarkan atau membatalkan pesanan. Tetapi saat pengembalian barang pun ada syarat wajib, yaitu mempunyai atau memvideo saat unboxing barang untuk membuktikan bahwa barang ini benar milik dari kami. Lalu yang keempat yaitu prototyping. Kemudian setelah menemukan ide, solusi dari permasalahan yang ada, pengembang harus mengimplementasikan ide solusi tersebut menjadi produk uji coba. Di fase ini, pengembang dapat menimbang apakah ide ini dapat diimplementasikan atau tidak berdasarkan respon dari calon pengguna. Lalu yang terakhir yaitu testing. Setelah semua rangkaian proses dilalui, kemudian kami akan melakukan uji coba prototipe yang telah dibuat dengan tujuan mencari feedback sebanyak mungkin dari calon pengguna. Feedback inilah yang akan dipakai untuk pengembangan aplikasi ke depannya dengan cara wawancara. Pertanyaan pertama yaitu mengenai iklan atau poster. Menurut narasumber, mengenai iklannya sudah cukup bagus, menarik, dan unik. Narasumber hanya menyarankan untuk iklannya dibuat sekali setiap bulannya, agar bisa melihat iklan yang baru dan lebih menarik, dan agar lebih memikat para customer. Pertanyaan kedua yaitu mengenai adanya diskon dan cashback. Narasumber sangat setuju dengan adanya diskon dan cashback. Hal ini dikarenakan mereka dapat lebih menghemat dengan mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memotong harganya, dan harganya lebih murah dibandingkan dengan berbelanja offline. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai sistem pengembalian barang. Menurut narasumber, sistem pengembalian barang ini sangat membantu ketika mereka kesulitan ingin mengembalikan barang yang pemilik yang salah memberikan produk, karena dengan ini uang mereka pun bisa kembali di refund. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.